Pro Dewa Ngerwasin, teman terbaik kamu, teman Pro Dewa masih barengan sama Arini dan juga Pak Irza. Masih bahas tentang ruang literasi HSU. Tadi aku di off air juga cerita-cerita nih, karena di Pro Dewa kan kita punya pojok baca. Ternyata alhamdulillah dikasih buku sama Bapak. Tapi nanti kita bahas bukunya nanti di segmen berikutnya, teman Pro Dewa. Aku tadi mau bahas tentang kegiatannya ruang literasi. Oke, siap. Tadi Bapak kan cerita kalau misalkan ada nih kategori anggota, maksudnya pengurus gitu, 18 orang, sama yang partisipan, yang penting yang join-join. Kegiatannya tuh biasanya apa sih? Maksudnya selain mungkin ya pasti berhubungan dengan buku ya Pak ya. Cuma maksudnya apa sih kegiatan rutin yang dijalanin sama teman-teman ruang literasi ini? Oke, jadi kita punya program kerja per 3 bulan ada semacam seminar literasi. Per 3 bulan? Per 3 bulan, dan memang itu tergantung dari apa target-target kita. Contohnya kita pernah bikin seminar tentang patah hati, sembuh, melangkah dengan karya. Jadi mereka ini adalah orang-orang Gen Z atau mungkin Gen Y yang memang sedang patah hati. Kita coba berikan terapi. Kita mengundang narasumber dari psikolog dan mereka kita terapi dengan cara menulis. Dan alhamdulillah udah terbit bukunya. Apa berjudul itu? Patah Hati, Sembuh, Melangkah dengan Karya. Ini adalah tulisan-tulisan dari para peserta yang kita bikin program. Peserta-peserta yang menjalani terapi atau healing bersama psikolog tadi di seminar tadi. Itu kapan Pak yang ini? Ini sebenarnya udah kita jalankan di tahun 2023. Jadi kita rutin gitu per 3 bulan. Dengan tema yang berbeda-beda tapi ya. Yang paling menarik itu adalah ketika kita bikin semacam ini penguatan mental mahasiswa dalam menghadapi sidang skripsi. Wah. Itu sangat setuju Pak ya. Kita punya target peserta 100 orang. Ternyata dalam waktu belum 1 jam ternyata yang daftar di Google Form sudah mencapai hampir 200 orang. Wah. Jadi harus kita tutup gitu pesertanya. Mohon maaf Pak, itu berbayar nggak Pak? Gratis, free. Kita selalu gratis kalau acara kegiatan. Jadi mereka cuma hadir untuk membawa diri aja gitu ya? Betul sekali. Wow, keren banget ya hal-hal kayak gini tuh. Maksudnya kadang kita kan ilmu-ilmu tuh kita tuh harus bayar ya beberapa, maksudnya untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau ada ilmu gratis tuh kayaknya nyaman sekali gitu, diberikan ruang, termasuk ruang literasi HSU nih memberikan ruang itu ya untuk bisa dibilang membuat teman-teman partisipannya tuh upgrade ilmu setiap 3 bulan. Tapi kalau selain yang 3 bulan ini ada acara lain nggak Pak? Atau memang ini aja dulu yang selama ini dijalankan sama ruang kita literasi? Per 3 bulan seminar, kemudian juga ada semacam bikin majalah, rotasi majalah mini. Ini namanya rotasi. Jadi teman-teman menulis, kita terbitkan menjadi majalah. Kameranya mana ini ya kameranya? Ini Bapak mohon maaf. Ini. Ya. Ini jadi majalah mini. Jadi teman-teman juga nulis dapat karya buku. Kemudian juga kita semacam nulis antologi bersama. Sebenarnya sudah ada semacam sekitar 3 karya dari penulis ini. Itu ada tadi Patah Hati, Sembuh, Melangkah dengan Karya. Kemudian juga ada Parti Literasi. Itu adalah kumpulan dari autobiografi pegiat literasi di Amuntai atau Hulu Sungai Utara. Dan juga ada kumpulan puisi yang berjudul Suara Hati Rakyat. Nah gitu. Wah, aktif sekali berarti komunitas ini Pak ya. Maksudnya orang-orangnya juga dalamnya. Tapi isi dari orang ini benar-benar beragam kah Pak? Maksudnya kayak dari yang muda, paling tua, atau paling muda itu sekitar umur berapa partisipannya Pak? Paling muda itu kelas 8. Artinya kan SMP kelas 2. Wow. Nah, jadi kayak gabungan, kita ada mahasiswa, ada pelajar, ada guru, juga ada dosen. Jadi mereka kita kolaborasi, nongkrong bersama, diskusi bersama tanpa ada semacam jeda dari usia umur gitu ya. Iya, maksudnya tidak ada pembatas mau tua mau muda gitu ya. Yang penting etikanya tetap ada, maksudnya semuanya tetap bisa mendapatkan hak sharing yang sama, hak diskusi yang sama gitu ya. Nah, dari Bapak mohon maaf, dari tadi kan Anda bilang 3 bulan, terus juga tadi mungkin ada beberapa kumpulan dan lain-lain. Ada nggak sih kegiatan yang mungkin sebulan sekali bentuknya atau seminggu sekali, atau memang fokusnya di 3 bulan aja tapi langsung besar, mungkin langsung seminar gitu atau gimana? Kita ada kolaborasi sebenarnya karena memang kita juga berkumpul dengan berbagai macam komunitas di Hulu Sungai Utara. Itu ada Sebuku, tadi ada Saukani kan tadi nyapa saya sama Happy Jatuh Rahmi, itu founder dari Sebuku. Sebuku ini sama komunitas juga? Berbeda sebenarnya, beda komunitas tapi sama-sama di literasi. Nah mereka itu kadang bikin lapak baca buku gratis di taman gitu atau mungkin di kota Amuntai. Dan kita kolaborasi dengan mereka. Nyetok bukunya kah Pak? Salah satu bentuk kolaborasinya membantu untuk kayak meminjamkan buku-buku dari teman-teman ruang literasi. Kan udah beberapa nih ada yang punya buku sendiri dari pengurusnya gitu. Apakah termasuk
itu kah kolaborasinya atau ada yang lain bentuk kolaborasinya? Rata-rata memang kita menggunakan buku pribadi, tapi juga ada semacam kerjasama dengan Dinas Perpustakaan Hulu Sungai Utara yang meminjamkan buku. Jadi kita menggelar tikar baca, lapak baca gitu, masyarakat berkumpul untuk baca buku gratis, saling diskusi. Dan kalau ada anak-anak biasanya kita mendongengkan mereka gitu. Wah seru sekali Bapak, seru sekali. Wah ini seru sekali. Tapi sebenarnya di Banjar juga banyak sih, alhamdulillah tahu Arini sekarang udah Arini yang baru-baru Arini tahu tuh sekarang ada, biasanya setiap minggu tuh ada Banjarmasin Book Party gitu. Oh iya. Ya jadi mungkin Bapak pernah denger juga gitu ya. Jadi mereka tuh tiap bulan apa sebulan sekali gitu. Jadi berkumpul, duduk, baca buku dulu silent rider gitu ya 1,5 jam, baru nanti setelah baca buku menceritakan satu sama lain apa yang dibaca. Itu seru sekali sepertinya ya. Karena kita bisa berbagi referensi ya Pak. Betul sekali. Apakah di ruang literasi HSU juga ada yang seperti itu atau per agenda gitu? Memang juga ada seperti itu. Jadi kita latihan public speaking. Memang kita awali dengan baca buku secara random dulu. Nanti teman-teman komunitas ini menceritakan apa yang sudah mereka baca. Itu merupakan jadi wahana informasi berbagi kepada teman-teman gitu. Oke, teman Pradua. Kita nanti ngobrol lagi sama Pak Iriza, masih ada lagi lebih banyak habis ini teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana. Buat kamu yang mau tanya-tanya boleh ya teman Pradua, di komen aja di YouTube kita di RRI Pradua Banjarmasin atau di WhatsApp kita di 08 115 1420. Mulai tanya-tanya kayak gimana Pak kalau misalkan mau bukunya, atau misalkan kamu stay di Amuntai baru mau bergabung masih bisa ya Pak ya? Bisa banget. Bisa bergabung ya. Nanti kita tanya-tanya sama Pak Irza gimana caranya, syarat-syaratnya gitu ya teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tapi Banjarmasin teman terbaik. Banjarmasin teman terbaik kamu teman Pradua. Kita ada di segmen terakhir ya teman Pradua di malam hari ini di Community Talk. Tadi kita udah ngobrol banget di aktivitas ruang literasi HSU yang dibentuk sama Pak Irjen. Pak ini banyak loh yang komen, terima kasih Bapak, katanya keren sekali Bapak. Nih ada Hafizatur Rahmi tadi. Oh yang Bapak bilang tadi ya? Iya, sebuku HSU. Yeah. Sebuku HSU. Boleh nanti kita ngobrol-ngobrol juga ya sebuku. di Zoom, by Zoom kalau bisa nggak kesini nggak apa-apa banget ya teman Pradua baru. Nah tadi aku bilang, aduh aku lupa lagi tadi ngambil. Mbak, boleh nggak Mbak minta tolong ambilin buku yang di tempat Bapak narsum? Saya nggak bisa bergerak ya. Boleh. Mau lihat, maaf ya Mbak Nurul, saya minta tolong. Masih besegel nih. Boleh. Sama boleh yang lain juga minta tolong minjem dulu kita bisa. Itu ya. Dari ruang literasi. Ya, kameranya soalnya di hari ini lebih deket Pak, biar bisa deket, ya betul ya. Kita mau lihat nih buat teman Pradua. Makasih Mbak Nurul ya. Ini tadi ada rotasi ini apa tadi Pak bukunya, mohon maaf. Itu majalah mini dari ruang literasi HSU. Nih ya teman Pradua nih, kelihatan ya lebih deket nih. Kecil ya, memang kecil ya Pak? Memang majalah mini itu. Oh, jadi ini kayak emang tiap ini rilis terus apa gimana Pak? Sebenarnya itu kita rilis per 3 bulan juga. Rilis per 3 bulan. Tapi memang sekarang lebih condong ke antologi. Jadi majalah mini agak. Oh ini atau bukan, ini autobiografi ya? Itu parti literasi betul. Oke, ini bedanya? Itu buku bentuknya itu merupakan autobiografi dari pegiat literasi di Hulu Sungai Utara. Oh, oke, ini nih teman-teman. Iya. Tapi ini dirilis juga. Oke, ini udah lama ya? Udah sekitar tahun 2024 kalau nggak salah ingat. Oh, oke. Nah, ini tadi yang patah hati sembuh melangkah dengan karya. Oh, ini jadi yang ditulis sama teman-teman peserta ya, peserta seminar. Nah, itu. Jadi mereka terapi, kemudian menulis, dan alhamdulillah kumpulan tulisan mereka itu kita jadikan buku gitu. Jadi ini mungkin isinya adalah patah hati, rasa sakit hati, mungkin kayak gitu ya, yang bantu dituangkan lewat sebuah tulisan, lewat karya gitu. Tapi kadang begitu sih Pak, maksudnya adalah selain kita tuh kadang ada dua ya katanya orang-orang tuh healing kita tuh untuk mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita tuh adalah mungkin katanya ada yang mendengarkan musik. Nah, ada salah satunya adalah menulis. Nah, ini kalau ini adalah buku novel dari Bapak tadi yang dikasih ke Arini, kasih ke Pradua juga ini ya. Alhamdulillah ya betul. Lelakiku, apa tuh judulnya, sorry? Lelaki Malaikatku. Lelaki Malaikatku. Kenapa Pak judulnya Lelaki Malaikatku? Ini Arini izin buka ya. Boleh. Terima kasih Bapak, sambil boleh Bapak ceritain Lelaki Malaikatku ini apa? Oke, sebenarnya itu sebuah metafor saja, karena kan kalau kita berbicara malaikat itu kan gak mungkin manusia di malaikat, metafor saja. Betul. Namun kalau kita berbicara terkadang ada. Maaf ya suara kresek-kresek ini biar unboxing ASMR. ASMR betul. Nggak apa-apa sambil Bapak ceritain, silakan lanjut Pak. Iya, karena kalau berbicara malaikat terkadang ada majas yang mengatakan bahwa itu adalah hal yang suci gitu. Makanya kita bikin novel Lelaki Malaikatku yang sebenarnya kalau secara
filosofi, manusia itu lebih tinggi daripada malaikat sebenarnya. Oke. Namun kalau kita berbicara lelaki malaikatku, selain mudah diingat, ini juga merupakan sebuah wahana di mana lelaki ini mencoba melindungi orang-orang yang dicintainya. Seperti itu. Jadi emang tapi intinya sih fokusnya masih tadi cerita tentang mahasiswa. Mahasiswa dia adalah alumni terbaik, tapi memang agak sulit dalam mencari pekerjaan. Nah, akhirnya dia berjuang dengan kejujurannya sampai menjadi seorang dosen, motivator juga, pemusik juga iya. Jadi memang banyak yang banyak ceritanya lah di dalam. Banyak ya. Itu sekitar 333 halaman kalau nggak salah ingat. Kita lihat nih, Bapak beneran ingat nggak halamannya? Kalau nggak salah ingat 300. Kalau sampai ceritanya sih kayaknya cuman sampai 29 epilog sampai 33 itu sampai tentang penulis sampai tentang penulis Bapak. Betul ya. Bukan sekedar kisah tentang pertarungan dan kebenaran, ia adalah perjalanan tentang tanggung jawab, tentang bagaimana luka bisa berubah menjadi pelajaran dan bagaimana dua jiwa yang telah lama saling menjaga akhirnya menemukan rumah satu sama lain. Sebuah kisah penuh emosi, refleksi, dan harapan tentang keberanian untuk bangkit, memaafkan, dan memilih cinta di atas segalanya. Wah, ini keren sekali teman Pradoa. Ini kalau mau beli teman-teman kemana Pak? Sebenarnya kita nyetaknya masih limited edition sedikit ya. Wah, tapi kalau ingin sekali. Baca bisa di Wattpad saya. Oh, di Bapak di Wattpad. Iya, sekarang itu. Orang-orang nih Wattpad ya. Iya. Okay. Di Wattpad itu cari aja Irja Setiawan, insya Allah keluar. Nanti bisa dibaca secara gratis di Wattpad. Oke. Jadi emang kalau misalkan mau baca, tapi akankah ada rencana untuk dirilis lebih banyak, Bapak? Insya Allah memang ada rencana. Kemarin kita launching sekaligus bincang kepenulisan. Kita cuma nyetak sekitar 10 lembar dan ternyata habis dalam 1 hari. Jadi insya Allah kita coba cetak secara lebih luas. Tapi intinya teman-teman Pro 2 bisa baca secara online di Wattpad. Tapi kalaupun mau fisika juga bisa mungkin menghubungi Bapak ya? Iya bisa. Di mana Bapak? Di WhatsApp, di Instagram? Bisa di Instagram Ruang Literasi HSU. Oh, bisa ke situ aja ya? Iya, tanpa spasi Ruang Literasi HSU gitu. Oh, udah di tag kok di Instagram kita teman-teman. Kalau misalkan nanti mau bisa nanti lihat di tagkan kita di Instagram situ DM aja ke sana ya. Iya, siap. Makasih loh Pak. Ini nanti bisa jadi tambahan buku bacaan kita nih di Pro 2. Hari ini sih pribadi ya, nanti kita baca ya teman Pro 2. Dan surprisingly teman Pro 2 ini buku Bapak yang ke 41. Bayangin teman Pro 2 41 selalu Bapak. Berarti Bapak udah mulai nulis dari kapan Pak? Pertama kali nulis itu tahun 2005 ketika kelas 3 SMA. Itu novel pertama. Kemudian ya berlanjut alhamdulillah sekarang sudah ke 41 bukunya. 41. Bayangin, tapi ini campuran ya Pak. Maksudnya dari buku ngajar, terus juga apa tadi bio? Ada buku ngajar, kumpulan artikel, kumpulan cerpen, novel, sama antologi-antologi gitu. Oke, jadi campuran lah. Tapi katanya yang novel ini udah ada berapa 5 ya? Kalau untuk versi novel memang saya masih baru 5 ya, baru 5. Kebanyakan tuh memang nulis buku ngajar. Oh, oke. Udah di scroll ya? Udah terakhir. Nah, Pak RJ yang selalu memotivasi kami untuk berkarya. Terima kasih Pak. Nada Kamila. Oh, Nada. Siapa itu? Sering diundang sini kan? Oh, mungkin bukan hari ini yang siaran Bapak. Apa dia? Bukan hari ini. Dari sini juga, HSU juga? Dia dari HSU, tapi dia kuliah di OLM Banjarmasin. Oh, oke. Sering diundang di Pro 2. Oh, oke. Wah, ini lucu banget Pak, ada yang komen nih Pak. Ahmad Irfansyah. Iya. 5766. Pak, buku ulun diambil orang. Buku ulun diambil orang, buku apa ya? Jadi maksudnya gimana nih Bapak? Kayak suruh ganti, nggak bisa dong? Buku kamu, bukunya Pak Irja, buku kamu sendiri apa gimana nih? Bapak nggak kenal Pak Ahmad Irfansyah? Kayaknya mahasiswa kayak. Oh, mahasiswa. Jangan-jangan buku kuliah nih maksudnya Pak, buku bisa hilang. Bisa jadi ya. Iya. Terus ada yang bilang Hafiz, nih masih ke Hafiz lagi. Bapak Irja selalu bikin malu kita yang masih bagar buat nulis. Iya sih jujur ya. Untuk ngebaca aja kadang kita tuh masih ada distraksi. Arin itu kadang kalau mau baca buku tuh pasti mematikan notifikasi handphone. Kalau enggak fokus ya. Parah banget distract-nya. Apalagi kalau misalkan makanya Arin itu agak jujur kurang, maaf ya Pak ya, kurang suka membaca di e-book ataupun Wattpad. Iya. Karena distraksinya tuh lebih tinggi karena sama-sama, kecuali mungkin ya kalau teman-teman baca buku e-booknya di laptop misal. Iya. Dia kan tidak ada yang kayak kalau tidak login WhatsApp dan lain-lain mungkin tidak, tapi kalau di handphone tuh menurut Arin distraksi. Makanya Arin pribadi tuh lebih suka buku fisik, Bapak. Iya. Lebih fokus ya. Meminimalisir distraksi tadi walaupun itu pun tetap harus
mematikan notif supaya nggak distraksi. Tapi nggak apa-apa ya Pak ya, maksudnya pilihan masing-masing sih ya sebenarnya. Yang penting dapat ilmu dan informasi gitu. Betul, tapi memang menurut Arini feel-nya baca buku fisik tuh beda Pak sama membaca di e-book. Tapi nggak menyalahkan teman-teman yang nggak baca di e-book ya. Iya. Pilihan aja sih, kalau Arini pribadi lebih suka fisik, makanya lebih kadang dulu, tapi sekarang udah sempet selambuk berapa 2 tahun gara-gara sesuatu masalah gitu. Tapi dulu tuh Arini selalu slotin nabung uang gitu Pak, sebulan tuh kalau bisa beli 1 buku. Oh bagus itu investasi itu. Betul, tapi Investasi. memang karena Arini spesifiknya mau sastra, kadang ada Pak yang mandek jadi 2 bulan karena pada saat bulan itu tidak ada rilisan yang Arini suka. Oh iya. Arini mau, tapi dikumpulin uangnya, bulan depannya tiba-tiba jadi 2 Iya. gitu. Tapi gimana sih Pak memotivasi orang-orang nih? Apalagi kan Bapak membuka ruang literasi nih. Memotivasi ini kita mungkin sebagai penutup juga gitu ya. Iya. Memotivasi orang-orang supaya apa ya? Sekarang nih komunitas literasi banyak, tapi juga masih banyak yang tidak aware sama yang namanya literasi gitu. Baik. Masih apa sih sebenarnya gunanya gitu, apa dan lain-lain. Silakan. Oke, intinya kita mencoba memprediksi seperti apa masa depan dan terus menyesuaikan diri. Nah, satu caranya dengan cara kita mencoba menggali ilmu, bisa lewat membaca atau mungkin mengukir sejarah dengan karya, menulis, dengerin informasi yang bermanfaat. Tentunya setiap waktu yang berjalan kita harus selalu terus berkarya dan berkarya, karena kalau kita berkarya, kita akan diingat orang, bukan cuman fisik kita, tapi juga ilmu yang bermanfaat untuk para pembaca. Betul sekali ya. Setidaknya kalau kamu tidak bisa berkarya, maksudnya dengan menulis, cobalah untuk membaca gitu ya Pak ya. Betul sekali. Banyak nggak sih orang-orang yang akhirnya tertarik untuk menulis karena membaca aja? Diawali dengan, maksudnya dia bukan basicnya, bukan penulis. Umumnya memang penulis itu diawali dengan hobi membaca, karena biar bagaimanapun ketika kita banyak membaca, banyak informasi, Betul. kemudian terkumpul di kepala kita tumpahkan lewat tulisan. Tulisannya. Karena semakin banyak informasi, semakin banyak ilmu, kita mudah dalam memprediksi atau mungkin berkarya lewat tulisan kita gitu. Itu sih. Ini semoga menyadarkan lagi gitu ya, menyadarkan teman-teman untuk selalu sebenarnya membaca itu tidak harus banyak teman Pradoa. Kadang tuh ada juga yang kayak, aduh nggak bisa nih, waktunya sempit. Sebenarnya menyempatkan waktu selembar 2 lembar pun sebenarnya nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kadang yang mungkin dimengerti orang-orang nih, baca buku tuh harus langsung banyak gitu, langsung 1 buku habis. Ini sih jujur nggak bisa Pak. Bukan tipe yang bisa langsung 1 buku habis, kecuali memang penasaran banget. Tapi sepenasarannya waktu kadang kan lumayan ya. Iya. Baca buku tuh memang harus lumayan meluangkan waktu kalau memang banyak. Tapi di sela-sela waktu tuh masih bisa kan ya Pak? Kadang saya tuh bikin semacam habit 1 jam membaca, 23 jam untuk hal yang lainnya. Betul. Ya terfokus gitu. Tergantung kita mau pagi, siang, sore, malam. Yang penting Intinya kita dalam 24 jam. semakin banyak waktu yang berjalan, kita investasi untuk juga menggali ilmu lewat bacaan-bacaan kita. Pak, setuju sekali. Terima kasih Bapak, karena menurut Arini adalah, sekalipun bacaan Arini sastra ya, tapi menurut Arini akan selalu ada yang kita tahu lewat buku. Betul sekali ya. Arini jujur nggak sok pinter atau gimana ya Teman Prodo, tapi merasanya tuh kalau semakin kita kaya informasi, kayak berwawasan tuh semakin enak ngobrol sama orang tuh, kayaknya banyak bahannya gitu Pak ya. Banyak hal yang kita bisa tahu lah gitu, bahkan termasuk dari buku. Selain membaca yang lain ya, mungkin maksudnya berita dan lain-lain, buku adalah salah satu jendela. Makanya jendela dunia tuh real, jendela dunia sih sebenarnya. Iya. Betul ya Pak ya? Betul, Semoga itu. banyak teman-teman juga yang akhirnya dari hari ini yang sudah suka membaca buku, semoga tidak turun semangatnya. Betul sekali. Tidak ada yang Harus mendistraksi. semangat terus. Itu sih Pak, kadang distraksi itulah yang bikin semangat deh hilang Bapak ya. Iya. Bapak semoga sehat terus ya Pak ya, bisa nulis buku Amin, sebanyak-banyaknya ya Allah. sampai kasarnya akhir hayat gitu ya Pak ya. Betul Sampai sekali. kalau Arini suka tuh Pak, penulis favorit Arini itu benar-benar sampai beliau sudah meninggal tuh, yang Sapardi Djoko Damono. Iya. Arini tuh sampai satu yang kolom itu semuanya buku Eyang. Arini suka banget sama yang Sapardi, dan menurut Arini tuh salah satu, beliau tuh memang sampai akhir hayatnya Iya. benar-benar masih menulis lah. Bahkan Arini ingat sebelum beliau meninggal tuh 6 bulan terakhir masih nulis buku baru. Jadi semoga Bapak Iza juga Insya jadi penulis yang Iya. benar-benar tidak lelah, tidak letih, dan menulis tuh bukan hanya untuk hobi, tapi memang sudah dijalani setiap hari gitu Iya. ya Pak ya. Sehat ya Pak ya, nanti Sehat bisa ya, main insya lagi ke sini. Insya Allah ya. Buku baru nanti bisa main-main cerita-cerita buku barunya, siapa tahu selain yang ini ya gitu ya. Iya, boleh nanti Padahal kita. ini padahal ini bulan lalu ya? Bulan lalu launchingnya. Baru bulan lalu Teman Prado. Udah dibawa ke sini bukunya, seneng banget dapat lagi hari ini Teman Prado. Thank you sekali lagi Bapak, main-main. Maaf jauh-jauh nih harus mampir
Ya. ke sini. Jangan jerah ya Pak ya. Insya Allah kita sering ke Banjarmasin juga. Siap, Bapak. Terima kasih teman Pro 2. Jangan kemana-mana, selain ini bakalan ada request time. So keep tuning di Pro Mesin, teman terbaik kamu.